Terima kasih. Baik, anak-anakku sekarang sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk hari ini baru ada 24 orang yang yang hadir pada pagi hari ini. Pada dan mohon dengan sangat untuk dibuka dulu kameranya, kita siapkan untuk foto. Yuk, silahkan. Dibuka semua kameranya, sayang, open kamera. Iya. Ada Neng Pazrina, ada Neng Kristianaya, Adesta Wahyu, ya. Neng Siti Nurpila, Muhammad Rafi, ya. Coba mukanya agak kelihatan, sayang. Ke atas sedikit. Ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya anak-anak aku. Ada Neng Alifa Rahman Nabila, Aegi, Neng Mutiara, Neng Anik, ya semua. Oke, baik. Adinda Jahra, Neng mana Neng? Gak ada gambarnya, sayang. Oke. Oke, baik. Terus, ini posisi pada di mana? Di rumah atau di kampus ini, sayang? Hmm? Di kos, Pak. Di kosan. Oh, belum pulang kampung ya. Kemarin habis lebaran ya. Oke, baik. Neng Razwa. Oke, baik. Yuk, silakan diambil dulu siapa yang mau take a picture-nya. Neng siapa nih? Neng Alifa mungkin, Neng Alifa Rahman Nabila atau Iya, siapa? boleh, Yuk, Pak. sok enggak? Yuk, dimulai ya sayang ya. Senyum ya, teman-teman. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Tadi udah berdoa belum sih? Belum ya? Udah. Sudah, Pak, tadi udah. Sudah, iya. Itu lupa. Biasa faktor umur ya. Nah, anak-anakku tersayang semuanya dengerin Pak Dadan. Ini kan sebetulnya kemarin itu kan udah pertemuan yang terakhir. Nah, kali ini Pak Dadan minta untuk ini untuk apa? Untuk mengadakan kita kuliah pada pagi hari ini adalah untuk membahas mengenai kisi-kisi soal untuk UAS ya. Kalau soal UTS, alhamdulillah seperti yang Pak Dadan bilang kemarin, rata-rata semua nilainya bagus ya. Dan juga Pak Dadan mengucapkan terima kasih, berarti apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan, apa yang Pak Dadan berikan dan kamu terima dalam pembelajaran ini, alhamdulillahirabbil alamin, bisa direspon secara positif dan secara sangat baik kalau UTS dan tugas-tugas. Nah, karena Pak Dadan selalu yakin yang namanya mahasiswa-mahasiswa PTN, termasuk kita salah satunya adalah Untirta, itu adalah mahasiswa pilihan. Mahasiswa pilihan kan artinya adalah orang-orang yang terpilih, pasti akan memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, itu keyakinan Pak Dadan. Nah, jadi sekarang Pak Dadan tawarkan dulu nih. Kan kemarin tuh sudah memasuki pertemuan yang ke-15, harusnya sih 16 ini UAS, cuman kan masalahnya adalah bukan di materi ya. Kalau materi sudah kita pelajarin. Masalahnya adalah belum ada himbauan nih kapan untuk pekan UAS. Nah, tapi pada dan dengar info sih UAS dimulai di minggu depan. Nah, cuman Pak Dadan menawarkan kepada kalian semua. Nah, apakah UAS itu akan dilaksanakan seperti UTS kemarin atau apakah akan di kelas kemudian kita nanti close book. Nah, silahkan, sok. Ada pendapat enggak? Biar kaliannya nyaman gitu. Kalau Pak Dadan sih ngikutin, karena bagaimanapun juga Pak Dadan yakin pasti kamu mengerjakan hal apapun dengan metode apapun pasti akan melakukan yang terbaik. Oke, Pak Dadan minta pendapatnya dong. Coba ada nggak yang berpendapat? Coba Aegi Kurniawan dibuka dulu nak kameranya sayang. Yuk, Aegi, pendapatmu gimana nak? Gimana ya? Bingung, nggak usah bingung atuh. Nah, gimana Nggak usah malu-malu. Kalau 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 menurut
Saya Pak, menurut Egi itu kayak UTS aja. Kayak UTS. Udah saya duga. Baik, AA Desta. Masalahnya ini mata kuliahnya akuntansi ya. Kalau akuntansi jangan sampai nilai kamu C. Yang namanya program bidang kamu sendiri itu minimal dinilai B. Jangan sampai nilai C. Ingat pesan Pak Dadan. Karena gini, nanti ketika ya mungkin sih Pak Dadan sih berharapnya kamu jadi entrepreneur, punya perusahaan, sukses segala macam ya. Tapi kalau misalkan biasanya kan mahasiswa setelah lulus biasanya ada pengalaman dulu di perusahaan orang lain. Nah, ada beberapa perusahaan, misalnya contoh pengalaman Pak Dadan nih, seperti misalnya kantor Bank Indonesia, kemudian kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK itu hanya menerima mahasiswa-mahasiswa baik dari PTN maupun PTS selain IPK-nya harus di atas 3 skalanya ya dari skala 4 itu juga akan memperhatikan nilai-nilai mata kuliah yang berkaitan dengan nilai bidang akuntansinya nggak boleh di bawah B, minimal harus B. Nah, makanya Pak Dadan bilang, coba tolong kayak untuk akuntansi pengantar 1-2, kemudian akuntansi menengah 1-2 atau intermediate 1-2, advanced accounting atau akuntansi keuangan lanjutan 1 dan 2, perpajakan, kemudian etika profesi. Nah, itu utamakan jangan sampai nilainya C atau di bawah C. Misalkan C sama D. Nah, kalau misalkan ada seperti itu segera untuk diulang supaya minimal nilainya B gitu. Karena walaupun bagaimana kunci pertama ketika kamu akan masuk ke sebuah entitas ke sebuah perusahaan untuk mencari pengalaman kerja adalah apa, Nak? Adalah nilai, yaitu yang tercermin dalam IPK. IPK nanti akan dibagikan ada mata kuliah dasar umum MKDU, ada mata kuliah dasar keahlian. Nah, ini yang dasar keahlian. Sama nilai agama tuh. Nilai agama juga jangan sampai agama D. Waduh, murtad nanti. Repot apapun agamanya. Ya, oke, baik, coba Pak Dadan minta pendapatnya Adesta. Coba Adesta gimana sayang? Ayo, coba. Ayo ganteng gimana? Pengerjaan kuliahnya dari rumah Pak secara online. Oke, baik. Ya, satu lagi deh, nanti overall ya. Satu lagi Neng Magdalena. Sama Pak, kayak yang lain, kayak Buka dulu dong kameranya sayang, buka dulu biar pada dan lihat apa namanya mimik mukanya. Coba, yuk, ya Neng. mana Pak, kayak yang lain. Sama yang lain tuh yang mana? Yang AA Desta apa yang Sama, AEGI? sama kayak UTS, kayak Egy. Oh, sama kayak UTS gitu. Oh, kamu kayak AEGI apa kayak Adesta? Oke, sama ya. Oke, overall semua. Mungkin dari koordinator, Neng, Alifa, Neng, Apa? komen dong. Iya, pakai segala. Terus ya, Menurut saya kayak kenapa? UTS aja Pak. Kayak Sama UTS. dengan UTS. Oke, overall semuanya satu orang acak random pendapat. Satu orang silahkan. Siapa saja boleh. Kayak UTS, Pak. Kayak UTS. Terima kasih. Baik, oke, sepakat. Kita berarti kayak UTS. Nanti untuk hari ini silakan pelajari semuanya. Terus Pak Dadan minta tolong pelajari untuk case akuntansi biaya dari pertemuan ke-9 sampai dengan terakhir ke-15. Kemudian setelah itu yang merasa, karena ini ada 3 orang lagi nih tugas yang belum. Pak Dadan nggak usah nyebutin namanya, yang merasa saja. Silahkan untuk 3 orang lagi untuk dikumpulkan tugasnya by email. Ya, tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, soal kan nanti untuk soal itu UAS nanti Pak Dadan minta pendapat lagi. Waktunya berarti seperti kemarin 3 hari. Iya mau Pak, mau. Betul Pak, betul Pak. Semangat amat. Oke, positif fix ya. Ditunggu soalnya nanti di minggu depan. Hari ini nanti ketua kelas berarti
tetap untuk validasi. Soal mungkin Pak Dadan berikan bisa jadi bisa sebelum UAS. Misalkan kita hari Kamis, bisa jadi kemungkinan besar sebelum hari Kamis biar waktu jedanya banyak. Tapi nanti tolong dikumpulkan maksimal 3 hari. Berarti nanti seperti biasa nanti Pak Dadan ada panduan. Mana sih tanggalan? Aduh. Kita 6 di tanggal 16 kan ujian, berarti di tanggal 19, 20, 21, 22, 23. Oke, tanggal 23 Juni ya, terakhir dikumpulkan. Jangan telat, karena Pak Dadan akan masukin nilai ke si Akang, nanti jangan sampai telat. Karena nanti kan kamu harus dapat KHS. Ya, oke, bagi yang merasa kurang untuk tugas-tugas segala macam, segera penuhi, kemudian boleh WA. Pak Dadan, Pak, tugas saya yang ini mau saya kumpulkan by email. Emailnya seperti biasa di ddn_ramdhani@untirta.ac.id. Oke, tugas terakhir dari Pak Dadan, tugas individu untuk penyempurnaan nilai pada pagi hari ini adalah silahkan saudara pilih materi dari saudara semuanya. Ini tugas individu terakhir dari saya. Oke, dikumpulkan maksimal di hari Minggu pukul 24.00 ya ke email ddn_ramdhani@untirta.ac.id. Tugas untuk minggu ini adalah silahkan saudara atau saudari anak-anakku tersayang pilih satu materi dari PowerPoint yang Pak Dadan buat, yang sudah Pak Dadan kirimkan sebelum perkuliahan dimulai dari pertama itu ya. Tapi pertemuannya adalah pertemuan yang ke-9 sampai dengan ke-15. Pokoknya yang setelah UTS. Pilih satu, kemudian kalian tolong buat buat paper ya, nggak usah banyak-banyak. Papernya itu kayak tulisan esai. Tulisan esai itu tulisan bebas ya, yang isinya adalah terdiri dari 3 bagian. Pendahuluan, kemudian soal atau kasus, dan jawaban, kemudian yang ketiganya adalah penutup. Ya, sertakan daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu adalah wajib kalian searching di internet itu semua karya tulis atau semua jurnal-jurnal Pak Dadan. Tinggal ini aja, klik aja jurnal Dadan Ramdhani Untirta. Nah, sama mungkin searching buku-buku yang ada di nanti yang dimasukkan ke daftar pustakanya. Ya, yang daftar pustaka itu adalah daftar pustakanya adalah boleh yang orang lain cuma 2 saja, tapi sisanya adalah yang jurnal penelitian ataupun buku Pak Dadan. Salah satunya adalah silakan searching di internet. Searching aja, terus nanti dibuat tahunnya tahun berapa atas nama Pak Dadan, baik Pak Dadan yang pribadi maupun Pak Dadan yang gabungan dengan teman-teman Untirta ataupun luar Untirta. Paham? Nah, kemudian diketik di dalam MS Word, file dikirim dalam bentuk 2, MS Word sama PDF. Biar enggak ini ya, biar enggak acak-acakan. Nah, enggak usah banyak-banyak. Minimal 3 lembar, maksimal terserah. Paham tugasnya? Bisa mungkin ditulis sama koordinator, nanti dikirim di WA. Pak Dadan ulangi, tugas terakhir dari Pak Dadan adalah ini sebagai kuis sifatnya individu, yaitu silahkan dari pertemuan 9 sampai dengan 15 atau pertemuan setelah UTS, dipilih salah satu topik dari PPT itu, kemudian kembangkan dan buat paper ya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, kemudian soal atau kasus dan jawaban, bab 2-nya. Bab 3-nya itu adalah penutup. Kemudian sertakan daftar pustaka. Enggak daftar yang lain, cuma daftar pustaka aja. Daftar pustakanya ini 2 dari buku ataupun dari jurnal punya orang lain. Nah, yang sisanya yang banyak itu minimal adalah 5,
dari buku ataupun dari jurnal punya Pak Dadan dan kawan-kawan. Utamakan yang nama pertamanya Pak Dadan dulu. Misalkan contoh buku akuntansi biaya, misalkan Ramdhani, Dadan titik 2025 titik akuntansi biaya, misalkan untuk entitas manufaktur. Ada kok banyak di internet. Cari pokoknya yang berkenaan dengan Pak Dadan Ramdhani Untirta ya. Nah, oke. Bukan Dadan Ramdhani yang lain karena ada juga dari Fakultas Teknik tapi Universitas Indonesia misalkan. Pokoknya kamu lihat aja Dadan Ramdhani Untirta, di situ ada kok. Nah, pokoknya yang berbau dengan akuntansi itu pasti Pak Dadan gitu ya. Oke. Nah, daftar pustaka kalau bisa lebih dari 15. Nah, yang duanya adalah yang lain, sisanya adalah yang Pak Dadan. Ya, silakan sok cari. Banyak sekali. Ya, biar kalian juga biar melek literasi gitu. Oh, ternyata dosen-dosen Untirta itu hebat-hebat loh, misalnya. Kan kamu juga bangga gitu satu. Terus di satu sisinya bisa citasi. Citasi itu apa? Citasi itu adalah membaca hasil karya orang lain, terutama dosen-dosen di kampusnya, supaya nanti lebih berkembang tingkatannya, sehingga kamu bisa melek secara literasi. Nah, ini dibutuhkan nanti biar terbiasa ketika nanti kalian membuat skripsi di masa yang akan datang, atau membuat mini riset di masa yang akan datang. Seperti itu. Silahkan sayang kalau ada yang ditanyakan. Bapak izin bertanya, tadi Mangga. minimal berapa halaman ya Pak? Minimal 3 halaman, silakan boleh. Minimal 3 halaman. Maksimal terserah, tapi kan nggak mungkin 3 halaman ya, orang itu 3 bab kok. Ya setidak-tidaknya mungkin adalah 9 atau 10 halaman, ya kan? Belum daftar pustaka aja udah 2 lembar. Ya, oke. Tugasnya individu. Kenapa Pak Dadan minta individu? Biar Pak Dadan tahu sejauh mana kalian lebih paham tentang topiknya. Cari topik yang kamu kuasai. Misalnya contoh topiknya, saya mau milih nih join cost. Misalkan, join cost itu adalah ini di pendahuluan kan kamu bisa menjelaskan. Join cost atau biaya bersama adalah salah satu topik yang dihadirkan dalam mata kuliah akuntansi biaya misalnya. Topik ini pada dasarnya adalah merupakan topik yang sering dialami oleh industri manufaktur misalnya atau entitas manufaktur. Nah, dalam standar akuntansi keuangan, entitas pada dasarnya bla 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 itu bab satunya tuh, misalkan tuh 2 lembar. Terus bab 2-nya soal kasus dan jawaban. Contohnya misalkan pada bab 2 ini dijelaskan soal kasus dan jawaban. Kamu buat soalnya. Misalnya, PT WR2F memiliki data keuangan sebagai berikut. Jebret, misalkan produk A, produk B, produk C. Nanti diminta titik 2 apa. Kan kalau untuk soal kasus segala macam kan kalian bisa buat sendiri ataupun bisa googling ya. Nah, tapi kalau googling pastikan dulu jawabannya benar. Nah, terus baru nanti solusinya. Terus bab 3-nya penutup. Nah, penutup kan isinya kesimpulan sama saran. Nah, dari paper ini dapat kalau penulisan tidak menggunakan kata saya. Jadi dari penulisan paper ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Nah, misalkan joint cost adalah merupakan hal yang terpenting misalnya dalam entitas industri manufaktur di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gini. Terus 2, apa kesimpulannya? Tuh sarannya apa? Itu. Terus daftar pustaka udah. Nah, jadi nanti itu akan jadi kenangan Anda kalau bisa nanti untuk dikirimnya by email aja, nggak usah di print. Tapi kalau kamu nanti untuk kenangan, saya pernah nih buat paper ini, kamu simpen tuh di laptop kamu sendiri, atau mungkin misalkan mau di print, dibuat papernya, dikumpulin di rumah. Siapa tahu nanti itu berguna pada saat nanti masa-masa skripsi. Gitu. Paham sayang? Ganteng? Ada lagi yang ditanyakan? Mangga. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Oke. Baik, untuk hari ini terima kasih. Nanti silakan untuk validasi, untuk foto dan juga rekamannya tolong dikirim ke WA grup. Pak Dadan, dari hati yang paling dalam memohon
ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pada dan perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan ke-15 di hari ini, bahkan sampai dengan nanti 16 UAS sampai nanti keluar hasil nilai kalian, Pak Dadan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang tidak semestinya Pak Dadan lakukan. Insya Allah untuk nilai kan udah bisa dilihat ya dari UTS aja sudah sangat pada bagus-bagus, jadi jangan khawatir selama tugas-tugasnya terpenuhi, selama kehadirannya ada baik offline maupun online, kemudian juga selama UAS-nya adalah mengerjakan dengan baik tugas-tugas struktural yang terdiri dari tugas individu maupun tugas kelompok dikerjakan dengan baik, insya Allah hasilnya pasti akan maksimal. Karena kenapa? Harus selalu yakin bahwa proses itu adalah hal yang terindah dalam kehidupan. Ya, kita manusia adalah penduduk surga. Kita harus kembali kepada surga. Untuk itu apa? Ya, untuk itu adalah senantiasa selalu tekankan dalam hati, fokuskan dalam hati untuk selalu syukur dan sabar. Syukur artinya kita harus bisa bertanggung jawab atas semua beban kehidupan ataupun tugas tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita semua. Anda sebagai mahasiswa, anak-anak saya ada tanggung jawab berat terutama dari orang tua. Ya, tanggung jawab yang maha berat ini selesaikan kuliahnya sampai dengan selesai, sampai dengan menjadi sarjana, sampai dengan suatu hari nanti kebanggaan kamu ketika toga dari kanan ke kiri. Itu disaksikan oleh kedua orang tua. Syukur-syukur kalau misalkan nanti kalian sampai dengan cum laude. Betapa bangganya ya. Karena Pak Dadan sudah merasakan itu waktu S1, S2, ataupun S3. Bangga. Karena udah pecah telur, artinya sudah semua perjuangan tidak akan pernah ada artinya ketika kalian berhasil. Tolong, jaga amanah orang tua baik-baik, apalagi kalian PTN. Jangan lama-lama kuliah sampai dengan 5-6 tahun, jangan. Standar, 3,5 sampai 4 tahun untuk S1. Ya, janji sama Pak Dadan, belajar yang benar. Orang tua mau menunggu keberhasilanmu. Ya, baik itu anak-anakku yang bisa Pak Dadan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bicara tentang orang tua selalu merasa gimana ya? Merasa terharu gitu karena saya menjadi saksi hidup betapa perjuangan orang tua buat kita itu sangat besar. Makanya tunjukkan baktimu dengan cara kamu selesai tepat waktu, lulus tepat waktu, menjadi sarjana akuntansi yang hebat. Ya, masalah nanti bagaimana ke depannya itu takdir yang akan melingkupi kehidupan kalian. Tapi kalian sudah berusaha semaksimal mungkin ya nak ya. Pak Dadan doakan sukses buat anak-anakku semua, buat kita semua sehat selalu ya. Terima kasih. Mungkin ada sepatah dua kata. Jadi nanti tolong di dalam kesimpulan itu di emailnya tolong kalian juga di dalam penutup kan ada kesimpulan, saran, dan tolong sertakan poin yang berikutnya yaitu kesan dan kesan selama perkuliahan dengan Pak Dadan. Ya, oke. Jadi di dalam tugasnya itu kan ada pendahuluan, ada soal kasus, bab 2-nya soal kasus dan jawaban atau dan solusi. Yang ketiganya penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, saran, dan kesan dan pesan selama perkuliahan dengan Pak Dadan. Ya, biar bisa menjadi semangat juga buat Pak Dadan ke depannya. Yang keduanya adalah biar Pak Dadan bisa mengukur diri apa yang mesti Pak Dadan perbaiki ke depan. Karena manusia kan adalah tempatnya salah dan lupa. Namun demikian kan kita harus berusaha untuk memperbaiki apa yang buruk dalam perilaku kita atau mungkin apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita harus kita tingkatkan sehingga kinerja atau performance kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu mungkin ya nak ya. Baik. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Yuk, kalau begitu kamera lagi sekali lagi. Yuk, untuk yang kehadiran, ya silakan dibuka kameranya sayang. Oke, hari ini. Oke, udah ada 34 orang. Yuk, silakan. Ada dan mohon. Yuk, diambil gambarnya ya sayang ya. Siap-siap ya teman-teman.
1, 2, 3. Sebentar. Slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Sudah Bapak. Terima kasih ya Neng ya. Buat semuanya, I love you so much. Sukses for you dan buat kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat Bapak. Sehat-sehat semangat Makasih, Bapak. Ya Bapak. sayang. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Ya.